Criminal Minds ini menceritakan tentang seorang profiler yang menyelidiki kasus dari sudut pandang seorang penjahat, kemudian menyelesaikan. Drama ini dibintangi oleh Lee Jeong-mi sebagai dan Moon Chae-won sebagai. Langsung saja ke ceritanya. Drama ini diawali di sebuah gedung rumah sakit yang terjadi aksi teroris yang memasang bom. Teroris ini memberitahukan kepada polisi akan rencana ini. Kemudian di lokasi TKP ini dikerumuni para reporter dan para petugas polisi. Kemudian Hyun-jo masuk ke dalam gedung bersama timnya. Di lain tempat, Kapten Ki-hung bersama anak buahnya diskusi tentang bom yang terpasang di ruang operasi. Sedangkan operasi ini tidak bisa dihentikan karena banyaknya pasien yang sedang kritis. Minyo menjelaskan bahwa orang yang bisa meredakan bom ini adalah pelakunya sendiri, yaitu Cho Tae-so, seorang ahli eksplosif. Tim EOD sedang berusaha menjenakkan bom. Hyun-jon ingin mengambil alih pemotongan kabel itu, namun ditahan karena tidak sesuai dengan protokol. Setelah mereka memotong kabel warna putih, tetapi tidak berdampak apapun, kemudian sisa waktu kurang dari 1 menit. Mereka menghubungi Ki-hung yang sedang menginterogasi Tae-so, namun tidak ada respon. Di tengah kepanikan itu, Tae-so pun berkata, karena mendengar kata, kemudian petugas pun menekan tombol pas, diikuti dengan terjadinya ledakan yang menghancurkan ruangan gedung itu dan membuat petugas terluka parah, dan sebagiannya meninggal. Ki-hung pun memeriksa keadaan timnya dan melihat Hyun-jon menangis dan tampak terpukul akan kejadian itu. Setahun kemudian, seseorang wanita mencari mobil antik. Dia bertemu dengan pria yang memiliki mobil yang ia inginkan. Ia melakukan test drive dan dipersilahkan untuk mengecek mesinnya. Wanita tersebut tidak curiga sama sekali karena terlalu senangnya menemukan mobil langka. Si pria ini menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang. Namun pria itu membawanya entah kemana. Wanita itu pun diikat rantai dan ditutup matanya dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Wanita ini berteriak meminta dilepaskan dan berjanji tidak akan melaporkannya asal dilepaskan. Pelaku pun membawa gunting dan memotong kukunya yang panjang. Kemudian kita beralih ke gedung NCI. Direktur Baeksan menerima telepon bahwa NCI tidak bisa bertindak selama polisi tidak meminta bantuan secara resmi. Dan kemudian Sunwo menjelaskan kasus penculikan ini berhubungan dengan pembunuhan berantai. Kemudian Baeksan bertanya bagaimana pendapat manajer tim mengenai kasus ini. Selanjutnya, Ki-hung yang sedang mengajar di ruangannya, dia melihat Sunwo datang menemuinya sesuai perintah dari Direktur Baeksan yang memberikan kesempatan terakhir untuk Ki-hung kembali ke NCI. Sunwo menjelaskan kasus Park Hin-hye. Namun Ki-hung tidak terlalu menghiraukannya dan meninggalkan dia. Dikarenakan Sunwo sangat butuh pertolongan dari Ki-hung, dia pun berteriak. Kemudian di lain tempat, Hyun-jon beserta rekannya sedang dalam penyelidikan seorang mahasiswa yang menghilang dalam semalam dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Rekannya merasa kasus ini tidak seserius itu karena baru hilang semalam. Selanjutnya mereka mendapat info bahwa pelakunya sudah ditangkap. Kembali ke Ki-hung. Ki-hung yang sedang bersama anaknya kemudian teringat masa lalunya waktu kejadian ledakan 1 tahun yang lalu. Istrinya yang saat itu sedang berada di situ menyadarkan dia dan memberitahu bahwa kandungannya sudah 8 minggu dan baik-baik saja. Setelah sampai di rumah, Kim Young teringat perkataan Sunwo. Kemudian istrinya datang untuk meyakinkan untuk kembali bertugas di NCI. Dia pun memeluk istrinya. Di dalam kantor, direktur serta anggota lainnya membicarakan kasus pembunuhan itu yang motifnya sama, yaitu pelaku mencekik korban sampai pingsan lalu menikamnya dengan pisau. Di tempat lain, Hyun-jo bersitegang dengan rekannya dan atasannya. Ia berasumsi bahwa mereka menangkap orang yang salah dan Hyun-jo memberikan bukti-bukti dan lalu pergi. Lalu dilanjutkan dengan tim khusus kejahatan datang dan ingin bekerja sama dalam kasus hilangnya Park In-hye. Mereka pun berdiskusi membicarakan kasus pembunuhan berantai itu, di mana kejadian hilangnya selalu sama, yaitu di waktu hari libur. Mereka pun bersepakat mengubah penyelidikan menjadi terbuka, di mana semua di bawah kendali NCI, tidak boleh ada yang menyebarkan ke media. Hyun-jon dan rekannya
makan di restoran rekannya dulu yang bertugas menjinakkan bom. Dia sering ke tempat itu. Kemudian seorang perempuan, adik dari rekannya yang dulu ini, datang terlambat. Hyun pun memarahinya dan berlalu pergi. Hyun pun mengamati CCTV. Sunwoo yang berada di lokasi yang sama kemudian bertukar pandangan tentang kasus itu. Sedangkan Lihan dan Yumin mengunjungi tempat Park In-hye dan mewawancarai saudara perempuannya yang diculik itu. Kembali ke Hyunjo dan Suwo yang membicarakan tentang penculikan yang selalu menggunakan bleach spot ini untuk menculik korban. Sunwoo mendapat telepon bahwa kantor pusat sudah dipindahkan ke NCI. Di saat yang bersamaan, Ki-hung yang mengambil file tentang gadis yang meninggal dan Sunwoo yang berada di ruangan Nana Huang, penculik pun mencekik korban dengan rantai. Kemudian mereka mengadakan rapat, di mana Sunwoo menjelaskan korban dipilih dengan kesamaan orang-orang yang tertarik pada barang bekas. Sunwoo pun mengatakan bahwa waktu mereka tidak banyak, tinggal 1 hari untuk mengecek semua situs penjualan barang bekas. Kalau tidak, korban akan dibunuh. Lalu Ki-hung datang, mengatakan kalau mereka sudah terlambat. Kemudian ke adegan seorang bibi menemukan mayat di tong sampah. Lihan melihat korban kukunya dipotong, lalu korban dipakaikan pakaian. Sunwoo melihat pola pembunuhan sedikit berbeda dan mengatakan, kemudian Ki-hung berkata pelakunya cerdas. Selanjutnya di ruangan yang gelap, Hyun teringat oleh kematian Sang Hyun. Karena keraguan-raguan Ki-hung mengatakan bypass atau pas, sehingga Sang Hyun meninggal bersama beberapa anggota lainnya. Sunwoo pun bertanya pada Ki-hung, apakah dia mengenal detektif Hyun? Ki-hung pun menjelaskan kalau dulu Hyun adalah kepala tim di insiden bom setahun yang lalu. Kemudian Ki-hung mendapat sambutan atas kembalinya dia ke NCI. Besoknya Ki-hung mengadakan rapat dan menuturkan profil dari pelaku dan kemungkinan motifnya adalah bertujuan untuk menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya seorang pemuda menawarkan sepatu Kate ke seseorang perempuan. Ia akan menjualnya murah untuk para pelajar. Gadis itu adalah gadis yang bertemu Hyun di restoran bernama Nayeong, dan dia memutuskan untuk membeli sepatu tersebut untuk diberikan ke Hyun. Si pria pun datang. Ia meminta Nayeong untuk mengecek di dalam mobil. Gadis itu setuju. Setelah beberapa lama, ia sadar dijebak. Lalu ia menghubungi Hyun. Hyun yang melihat ada panggilan masuk, dia pun menelpon balik. Pelaku pun memukul Nayeong ketika Hyun menelponnya. Kemudian ponselnya dibuang ke jalan. Hyun panik dan langsung memasang sirine, menduga kasus ini adalah kasus yang sama. Hyun bergerak menelusuri tempat di mana Nayeong mengirimkan pesan suara terakhir kali. Hyun bertanya ke penjual minuman dan membenarkan kalau Nayeong tadi di sini dan kemudian masuk ke dalam mobil seorang pria. Sunwoo yang datang dan menunjukkan foto seorang pemuda yang diduga adalah pelakunya. Pelaku menggunakan mobil berwarna silver. Setelah mengecek dari mobil pemantau parkir ilegal yang melintas rutin di jalan ini, Nayeong ditaruh dalam sel dan diborgol. Lalu pemuda ini mendapat panggilan dari Yomin. Yomin yang sedang menyamar, dia sengaja membarutkan bumper mobilnya dan ingin bertemu pemiliknya. Pemuda itu langsung keluar, kemudian langsung dibekuk oleh anggota lainnya. Hyun dan Sunwoo mencari Nayeong ke ruang bawah tanah, tetapi tidak ketemu. Hyun pun ingin menanyai langsung kepada pelakunya, namun Sunwoo mencegah agar tidak gegabah karena terburu-buru. Sesampainya di ruang interogasi, Hyun tidak peduli dengan alasan apapun dan langsung mengancam. Ki-hung pun menahannya untuk jangan membunuh satu-satunya orang yang tahu di mana Nayeong. Saat mengecek mobil pelaku, Hyunjo menemukan kertas bertuliskan nama Ma Hyun-tae. Kemudian Hyunjo mengunjungi bengkel dan berbuat owner. Di sana dia untuk mencari Ma Hyun-tae. Sementara itu, Ki-hung yang bersama pelaku, ia menduga karena sudah sering masuk dan keluar pusat penahanan membuatnya merasa kecil dan membutuhkan perlindungan. Dan dia merangkul sosok kuat yang bernama Ma Hyun-tae sebagai tamengnya. Di saat Sunwoo yang mencari-cari Ma Hyun-tae, malam harinya ada seseorang di dalam ruangan menghubungi call center. Ia hendak melaporkan, tapi karena ragu-ragu, kemudian seseorang datang hendak menghabisinya. Sunwoo yang menelusuri tempat itu, tiba-tiba mobil melaju menabrak Sunwoo. Seseorang itu menodongkan senjata api pada Sunwoo.